Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama mengumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Oleh karena itu kita memerlukan perbekalan yang memadai. Sedangkan bekal yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah bukanlah uang, bukan pula makanan, bukan pula kendaraan, tetapi yang diperlukan bekal adalah ketakwaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memerintahkan kita semua, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, dan berbekallah kalian, carilah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Sebaik-baik bekal adalah kesolihan. Maka seorang ketika bertemu dengan kematian, ya, dia pingin untuk apa? Untuk diakhirkan kematian itu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas shalihin. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, ya, sebelum datang suatu hari, ya, kematian itu tiba. Maka ketika datang kematian, maka orang akan mengatakan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan engkau berkehendak, ya, untuk mengakhirkan ajalku barang beberapa saat, agar apa? La asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Gitu ya. Jadi begitu kematian sudah di depan mata kita, atau bahkan kita mati, minta kepada Allah apa? Ditangguhkan,
barang sehari atau setengah hari atau bahkan mungkin 5 menit saja untuk apa? Sedekah dengan harta yang kita miliki agar kita bisa sholat walaupun 1 rakaat. Tapi apakah mungkin Allah menangguhkan? Tidak, karena Allah mengatakan inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal, ketetapan dari Allah, jika sudah datang waktunya maka tidak bisa diakhirkan barang sesaat, nggak bisa. Ya, katanya orang paling ahli di dalam bidang kesehatan pun tidak akan bisa mengakhirkan yang namanya kematian. Maka Bapak Ibu sekalian, ya hendaknya kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, untuk apa? Untuk kita gunakan mengumpulkan bekal ya, yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Karena semua orang ya, sebaik apapun amalnya, ketika dia bertemu dengan kematian, dia akan menganggap bahwa kebaikannya sangat kecil. Bahkan tatkala salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah ya, menjelang wafatnya, padahal Abu Hurairah ini beliau adalah orang yang menghabiskan umur dan waktunya untuk ibadah kepada Allah, untuk ibadah, mempelajari agama dari Nabi, menyebarkan agama, itu sibuknya itu pagi siang sore malam gitu. Bahkan Abu Hurairah ini kalau setiap malam tidur selalu larut malam. Kenapa? Karena beliau selalu menghafal hadis-hadis dari Nabi. Ya, tetapi menjelang wafatnya Abu Hurairah beliau menangis. Maka orang-orang kaget. Ma yubkik ya Abu Hurairah? Apa yang menjadikan engkau menangis wahai Abu Hurairah? Apakah engkau karena bersedih hendak berpisah dengan keluargamu? Tidak. Apakah engkau bersedih ketika hendak berpisah dengan dunia yang indah ini? Tidak, kata beliau. Terus apa menangisnya? Beliau mengatakan masafatun tawilah. Ya, jarak tempuh yang sangat jauh akhirat dan sedikitnya bekal yang aku miliki. Coba Masya Allah ya, orang kalau sudah paham tentang hakikat dunia, hakikat akhirat, gitu, amal yang dia perbuat seakan sangat sedikit. Karena memang untuk mendapatkan surganya Allah itu sangat mahal. Sampai Rasul pernah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi yal jannah. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah sangat mahal. Dan ketahuilah, barang dagangan Allah adalah surga. Ya, maka Bapak sekalian, Masya Allah, ini merupakan ya kenikmatan yang sangat besar ketika Allah masih memberikan kepada kita umur. Maka Bapak sekalian, Masya Allah, mungkin saya pernah menjelaskan hadis ini di majelis yang samanya. Jadi dulu gini Bapak sekalian, ada 2 orang datang ke kota Madinah hendak masuk Islam, Pak. Namun sebelum masuk Islam, kedua orang ini singgah di rumah salah satu sahabat Nabi. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Amr bin As. Setelah itu kemudian datang kepada Nabi dan mengucapkan syahadat. Setelah orang itu masuk Islam, keadaannya sangat berbeda. Yang satu semangat luar biasa, segala amal soleh, wajibnya, sunnahnya dikerjakan. Bahkan dia berjihad bersama Nabi dan terbunuh sebagai syahid. Masya Allah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, setelah masuk Islam dia sederhana. Ya, dia amalkan amalan-amalan yang wajib dan tidak banyak sunnah dikerjakan. Amalan-amalan sunnah tidak banyak dikerjakan. Nah, suatu ketika orang ini yang mati syahid mati tahun ini misalkan. Kemudian orang yang sederhana ini mati 1 tahun kemudian. Jadi selisih setahun. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin As beliau bermimpi, dan di dalam mimpinya itu beliau melihat bahwa kedua orang tadi yang sekian tahun lama meninggal ini sedang berada di dalam pintu surga. Ternyata kejadian aneh muncul, yaitu apa? Bahwa orang yang mati belakangan ini dipanggil masuk surga lebih awal. Pak, monggo mlebet teng surga. Gitu. Baru kemudian orang yang mati syahid dipanggil dan dipersilahkan masuk surga.
Kemudian Abdullah bin Amr bin As mendekat ke surga dan kata penjaganya, Abdullah, kamu belum saatnya, kamu pulang dulu sekarang. Begitu bangun di pagi hari, betul-betul kaget orang ini, Abdullah bin Amr bin As ini. Masa ada orang mati syahid, dia kalah cepat masuk surga daripada orang yang amalannya biasa-biasa saja. Akhirnya apa? Kemudian beliau cerita dengan Nabi, ya Rasul, sungguh tadi malam saya bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh. Tadi cerita seperti itu. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, bukankah orang yang ini, ya, dia umurnya lebih panjang setahun daripada orang yang mati syahid? Iya. Kata Rasul, sehingga di dalam setahun itu dia bisa menjalankan sholat 6.000 rakaat lebih, ya Pak tidak? Setahun Pak, kalau sehari 17 rakaat yang wajib saja sudah. Sehari 17 rakaat kali setahun kali 360 katakanlah, kan 6.000 lebih kenanya. Iya. Bukankah tahun itu si orang ini mendapati Ramadan, kemudian dia berpuasa di Ramadan dan melakukan amal soleh yang lainnya? Iya. Dan ini tidak dimiliki oleh orang yang mati syahid. Maka pantas kata Rasul, kemudian orang yang kedua ini lebih awal masuk ke dalam surga. Subhanallah. Maka kesempatan umur, ya, betul-betul ini adalah modal yang sangat berharga. Maka bagi orang-orang beriman, waktu, umur ini merupakan apa? Kekayaan yang tidak ternilai. Ya, maka itu Bapak sekalian, marilah kita gunakan umur dan waktu yang ada ini untuk sama-sama kita manfaatkan, ya, agar kita meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita di tafsir surat-surat pendek. Sebelumnya kita telah selesai membaca di dalam tafsir surat Al-Kafirun. Kemudian kita berpindah surat berikutnya, surat apa Pak? Al-Kautsar, ya. Al-Kautsar ini termasuk surat yang paling pendek karena terdiri dari berapa Pak? 3 ayat. Nah, makanya nih surat pengen cepet-cepet Al-Kautsar Pak ini Pak. Ya. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, inna sesungguhnya kami itu Allah, a'tainaka telah memberikan kepada engkau. Kata ganti kaf di situ kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar. Lah, satu, Allah di sini menggunakan dengan kata ganti kami. Kalau bahasa Arabnya nahnu gitu ya. Apa maknanya berarti di sana ada selain Allah bersama dengan Allah? Jawabannya tidak. Karena gini Pak, ini sering ada pertanyaan, Ustaz, kok Allah sering menggunakan kata nahnu? Apakah maknanya Allah bersama dengan yang lainnya? Jawabannya gini Pak, di dalam bahasa Arab pemakaian kata nahnu atau kami ini ada 2 makna. Bisa makna yang pertama adalah memang bersamanya ada yang lain. Seperti kita mengatakan kami sebagai jamaah Masjid Nurus Sa'adah, gitu ya, kami banyak orang. Ini makna pertama. Makna yang kedua bahwa nahnu atau kami maknanya adalah satu orang, cuma apa tujuannya? Liyu'adzim nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Seperti misalkan presiden ya berpidato. Ya, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, padahal presiden sendirian dalam pidato kan, tapi mengatakan kami. Nah, maka nahnu di dalam Al-Qur'an, kami dalam Al-Qur'an seperti ini, maknanya Allah sedang mengagungkan dirinya. Gitu ya, jangan dipahami berarti di sana ada yang memberi kepada Rasul selain Allah, tidak. Ya, Allah mengatakan inna a'tainaka, sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Di kalangan para ulama tafsir ada beberapa penafsiran Pak. Yang pertama adalah yang ditafsirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika, ya, diriwayatkan Imam Muslim ini, suatu ketika Abdullah atau Anas bin Malik, beliau pernah bercerita, baina
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina fil masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau berada di tengah-tengah kami di dalam masjid, kayak duduk bareng. Id akhfa ikhfa'atan summa rafa'a ra'sahu mutabassiman. Dalam badan beliau lingluk ini Pak ya, setengah tidur mungkin ya, diri. Tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Ya, sambil tersenyum. Maka kemudian para sahabat mengatakan, ma'at hakaka ya Rasulullah, apa yang menjadikan engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, laqad unzilat alayya anifan suratan, barusan diturunkan kepadaku satu surat. Jadi Jibril datang kemudian membawa wahyu Allah, satu surat. Kemudian Rasul membaca ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Gitu ya. Maka Rasul kemudian tanya para sahabat, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Al-kautsar ya. Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini sifat seorang yang muslim ketika ditanya sesuatu urusan agama dan dia tidak tahu jawabannya, maka apa jawabnya? Allah wa Rasul alam. Kata sekarang ya Allah wa alam gitu coba. Allah Maha tahu. Ya dia, karena apa? Kata para ulama, seorang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu menjawab wallahu wa alam, ini menunjukkan dia memiliki nisful ilmi, separuh dari ilmu. Itu ya. Ilmu tentang apa? Itu ilmu tentang bahwa dia tidak tahu. Nah, gitu Pak. Adapun kata ulama, kalau orang tidak tahu urusan agama, kemudian dia menjawab, kalau bahasa kita asbun, ya, asmuni gitu ya, asal muni, asal bunyi, itu bodohnya kuadrat Pak. Bodohnya tingkat 2. Kenapa? 1, dia tidak tahu ilmu tentangnya, dan yang kedua, dia tidak tahu kadar dirinya. Parah itu Pak, ya. Iya, makanya masalah para sahabat ketika ditanya tidak tahu jawabannya, dengan tegas mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Rasul menjawab. Ini jadi Rasul ketika mengajarkan kepada para sahabat dengan metode apa? Tanya jawab. Gitu ya, dengan tanya jawab. Maka Rasul mengatakan, Al-Kautsar adalah fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar adalah sungai. Sungai di mana? Sungai yang ada di dalam surga, yang Allah telah menjanjikan untukku. Alaihi khairun katsir, di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Itu adalah telaga yang kelak pada hari kiamat umatku akan mendatanginya dan minum dari airnya. Masya Allah. Jadi Bapak sekalian, jadi gini, Al-Kautsar itu adalah apa? Sungai yang ada di surga. Nah, kemudian dari sungai inilah ada 2 pancoran, ada 2 keran, ya. Kemudian dari keran inilah akan mengisi telaganya Rasulullah. Jadi telaga Rasul akan diisi dengan itu, gitu ya. Yang kemudian Rasul melanjutkan hadisnya, wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adatun nujumi fis sama. Yang telagaku itu, ya, umatku akan mendatangi dan minum darinya. Kemudian kata beliau, yang cangkir-cangkirnya ini sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Dalam riwayat lain, kanujumi sama, seperti bintang di langit, baik dari sisi bagusnya maupun dari sisi banyaknya jumlahnya. Insyaallah ya. Jadi ini telaga yang sangat luas. Kemudian Rasul mengatakan dalam riwayat yang lain bahwa telaga Nabi itu berapa panjangnya? Ya, panjangnya adalah perjalanan 1 bulan. Wa zawayahu sawa, dan lebarnya sama. Jadi orang berjalan maksudnya naik kendaraan seperti onta Pak. Sebulan nggak pernah berhenti Pak. Itu panjangnya, kesana terus sebulan. Ya kalau siput saja kalau jalan sebulan nggak pernah berhenti, jauh juga Pak ya. Itu kan terus gitu Pak, sebulan.
Kemudian lebarnya sama. Kalau panjang kali lebar sama berarti apa itu? Nah, persegi panjang ya? Apa bujur sangkar? Persegi panjang. Kalau bahasa Arabnya mudawwarah gitu loh. Kalau kita persegi panjang Pak ya? Serius ini nanti panjang kali lebar sama ini. Ya buka pelajaran SD lagi. Kubus lagi Pak. Kubus ya tempat tempat ini kubus. Ya, pelajaran SD diulang-ulang lagi. Itu telaga Nabi, masya Allah Pak. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain bahwa telaga itu bagaimana airnya? Wa ma'uhu abyad minal warik. Airnya lebih putih daripada perak. Dalam riwayat lain dikatakan lebih putih daripada susu. Dan kemudian rasanya lebih manis daripada madu. Dan kemudian aromanya lebih harum daripada kasturi. Ya. Ustaz, kasturi kan pahit. Nah, itu jadi kasturi itu bukan seperti kita bayangkan sekarang kalau dicicip pahit enggak, bukan ya. Jadi kasturi itu adalah aroma yang menunjukkan kesegaran gitu, Pak. Bahkan ditambah lagi man yashrabu syurbatan lam yatma' ba'dahu abadan. Siapa yang minum dari telaga Nabi satu teguk saja, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Masya Allah Pak. Ada enggak di dunia ini Pak minuman yang sifatnya ini? Siapa yang minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Nanti ya bangkrut perusahaan. Iya Pak ya. Ini kita bikin produk, siapa minum sekali nggak haus selama-lamanya. Ya tutup. Mau sekali minum sudah haus, nggak haus lagi ya. Nah, tetapi di akhirat ada Pak. Masya Allah, yaitu air dari telaga Nabi. Mungkin jenengan bertanya, Ustaz, lah kalau tidak haus lagi, nanti di surga ya percuma. Bukankah di surga ada minuman dari sungai yang mengalir air sangat jernih, sungai yang mengalirnya adalah madu, susu, ya, dan khomer bahkan ada di situ. Terus untuk apa kita minum? Apa jawabannya? Di surga itu orang minum bukan karena haus, tapi apa? Karena untuk bersenang-senang. Iya ya Pak? Iya, di surga nggak ada orang haus Pak. Cuman mereka minum untuk senang-senang. Contoh jenengan, lagi udan terus Pak, angin dingin, Bu, minum apa? Jahe, minum kopi. Apakah kita haus? Ya tidak ya, seruput Mak, seger gitu Pak ya. Itu bukan karena haus, tetapi karena kita bernikmat-nikmat. Itulah ya orang-orang mukmin ketika mereka di dalam surganya Allah. Mereka minum dengan apa yang mereka inginkan karena apa? Bernikmat-nikmat, bukan karena mereka haus. Iya. Kemudian kata Nabi, fatun talajul abdu minhum. Ternyata begitu umat beliau mau mendatangi telaga, ada sekelompok orang yang diusir Allah. Diusir. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, ummati Allah, ini kan umatku. Perhatikan. Dari mana Rasul mengenal umat beliau? Di antaranya adalah yaitu cahaya putih yang ada pada wajah, tangan dan kaki dari bekas anggota wudhu mereka. Gitu ya, Rasul mengatakan ummati hurran muhajjalina yaumal qiyamati min atharil wudhu. Rasul mengatakan sesungguhnya umatku kelak pada hari kiamat hurran muhajjalin, itu memancarkan putih ya pada anggota wudhu mereka. Maka Rasul mengatakan, ya Allah ini umatku. Tapi apa? Umat ini ditolak sama Allah. Maka Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Rasul, karena engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggalmu. Di kalangan para ulama ada dua penafsiran. Bisa makna yang pertama karena mereka murtad dari Islam, atau makna yang kedua karena mereka bikin perkara-perkara baru dalam urusan agama. Jadi ihdas itu bikin ritual baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW itu. Ini efeknya gitu Pak. Kalau seorang yang kalau beramal ini tidak mencontoh Nabi, nanti begitu kita mendekat telaga Nabi, bagaimana? Kita diusir oleh Allah, tidak boleh minum. Padahal di hari itu seluruh manusia sangat butuh terhadap minum tersebut. Kenapa? Yang namanya telaga Nabi itu kejadiannya kapan? Yaitu kejadiannya adalah
sebelum manusia melewati as-sirat. Dan perlu kita ketahui bahwa perjalanan manusia setelah kematian itu panjang sekali, Pak. Mungkin kayaknya kapan-kapan kita ya kupas tuntas gini ya tentang perjalanan kita setelah matinya kita. Jadi jangan bayangkan begitu mati ya istirahat selamanya. Tidak. Kita justru setelah mati itulah awal dari apa? Kehidupan yang sebenarnya. Jika kita termasuk orang-orang soleh, maka setelah kematian kebahagiaan yang kita dapati. Tapi kalau kita bukan termasuk orang soleh, naudzubillah, maka begitu mati apa yang terjadi? Awal dari kesengsaraan. Makanya jangan bilang orang mati istirahat, nggak tentu, Pak. Kalau orang beriman iya, istirahat dari penatnya dunia. Tapi bagi orang tidak beriman, waduh, itu awal daripada kesengsaraan. Nah ini makna Al-Kautsar. Ini makna yang pertama, Pak. Kemudian makna yang kedua, bahwa Al-Kautsar ini sebagaimana yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, diterjemahkan Indonesia. Itu maknanya Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Itu pun benar. Inilah yang ditafsirkan oleh murid Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mengatakan Al-Kautsar al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, gitu loh, Pak. Jadi benar semua ya. Ada yang menafsirkan itu Kautsar telaga Nabi, ada yang menafsirkan kebaikan yang banyak, itu semua adalah cakupan di makna Al-Kautsar itu. Karena sungai di surga juga kebaikan. Gitu. Insyaallah ya. Allah di sini menyebutkan nikmat kepada Rasul berupa diberi Al-Kautsar. Maka bagaimana? Ketika Allah memberikan nikmat yang banyak, memberikan surga, ya sungai di surga, maka Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Masya Allah. Jadi ini sebagai apa? Bentuk rasa syukur kepada Allah. Ketika Allah telah memberikan nikmat kepada kita, banyak sekali Allah berikan nikmat dunia kita, apalagi agama yang Allah berikan, gitu ya. Maka apa? Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ini juga menunjukkan bahwa di antara cara salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah adalah dengan kita beribadah kepada Allah, menggunakan nikmat yang ada untuk mentaati Allah. Maka sebagaimana kebiasaan Rasul ketika beliau sholat malam, bagaimana beliau saking lamanya berdiri sampai bengkak kakinya, kan gitu. Maka Aisyah mengatakannya, Rasul, bukankah jenengan itu sudah dijamin ampunkan dosa yang terlalu dan akan datang? Iya. Tetapi kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang syakur, senantiasa bersyukur. Jadi Nabi memaknakan bahwa ibadah yang sedemikian beliau lakukan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Nah, kemudian penyebutan dua ibadah ini, yaitu ibadah sholat dan kurban. Kenapa Bapak sekalian? Karena agungnya kedua ibadah ini, ibadah kurban dan ibadah sholat. Masya Allah. Ibadah sholat ini adalah ibadah badan yang paling mulia. Sedangkan ibadah kurban adalah ibadah harta yang paling mulia. Maka di situ Allah menggandengkan antara sholat dengan berkurban. Ini ya, Masya Allah. Nah ini antara kurban dan sholat. Jadi sholat adalah ibadah badan yang paling mulia, sedangkan berkurban ibadah harta yang paling mulia. Ya, makanya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah sholat dan kurban menjadi apa? Ibadah yang diwajibkan kepada seluruh para nabi. Ya. Kalau ibadah sholat sudah pernah kita jelaskan, ya, bahwa ibadah sholat itu diwajibkan kepada seluruh nabi, seperti kepada Nabi Yunus alaihissalam. Allah pernah berfirman dalam surat As-Saffat, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Andaikan Nabi Yunus beliau bukan termasuk hamba kami yang musabbihin, niscaya beliau tetap berada di perut ikan sampai hari kiamat. Itu Pak. Jadi Nabi Yunus alaihissalam diuji Allah dengan apa? Dengan dimakan ikan, Pak. Bahkan kata Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya, ketika Nabi Yunus dimakan satu ikan, ya, ikan besar tentunya, Pak. Kemudian datang ikan yang lebih besar lagi, makan ikan
yang di dalam perutnya ada Nabi Yunus alaihissalam. Secara akal Pak, mungkin nggak orang bisa selamat, kecil kemungkinan. Tapi apa? Allah mengatakan, andaikan Nabi Yunus bukan termasuk hamba kami yang musabihin. Apa man musabihin? Abdullah ibnu Abbas, muridnya Nabi, ketika menafsirkan musabihin, ay minal musallin, itu termasuk orang yang menjaga sholatnya. Andaikan beliau bukan termasuk orang menjaga sholat, niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di perut ikan sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Akan mati di perut ikan. Namun apa? Selamat Nabi Yunus. Apa amalan yang Allah sebutkan? Satu Pak, menjaga ibadah sholatnya. Insya Allah ya, makanya kalau kita ingin selalu dilindungi Allah, maka jagalah sholat kita. Ini tentang ibadah sholat. Yang kedua, ibadah kurban Pak. Insya Allah ya, ini tinggal beberapa bulan lagi Pak, kurban siap-siap. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ibadah kurban ibadah yang disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami menjadikan apa? Mansakan, ibadah kurban, ibadah menyembelih, liyadhkuru smallah, agar mereka menyebut Allah tatkala menyembelih atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Masya Allah Pak. Makanya ibadah kurban ini ibadah apa? Harta Pak. Ya, kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Ini sebagai apa? Bukti keimanan Pak. Makanya kalau kita perhatikan syariat berkurban itu, Masya Allah, pertamanya Nabi siapa Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Jadi ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun berdoa kepada Allah agar dikarunia seorang anak. Berpuluh-puluh tahun berdoa belum Allah kabulkan. Kapan Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak? Ketika berumur 86 tahun Pak. Pun kaki-kaki gitu ya. Diberi anak gitu. Kemudian anak itu Masya Allah namanya Ismail, sangat dicintai Ibrahim alaihissalam. Begitu Ismail sudah mulai besar, sudah bisa membantu pekerjaan orang tuanya, bagaimana? Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Kan gitu kisahnya Pak ya? Perhatikan, jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Tentang Nabi Ibrahim ini, maka apa? Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma'adza tara. Ya, maka tatkala Ismail sudah besar mulai membantu pekerjaan orang tuanya, maka kemudian apa? Kami firmankan kepada Ibrahim agar apa? Agar beliau menyembelih putranya, Pak. Masya Allah. Ya, maka kemudian Allah Ibrahim mengatakan, ya, bagaimana ya bunayya, ya, bagaimana pendapat engkau wahai putraku Ismail? Apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan ya Allah apa yang telah engkau perintahkan, niscaya engkau mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Langsung kerjakan pagi harinya Pak. Kita kalau lihat apa namanya tempat penyembelihan Ismail itu kan di mana Pak? Kan Ibrahim dari Mekah ya, sekitar Ka'bah. Itu terus berjalan di bukit. Kita kalau pas ada acara haji itu ya, itu daerah Mina itu Pak. Jadi kita jalan, kalau dari arah Mekah kiri jalan itu ada tugu di sana. Itu adalah tugu yang apa? Yang dulu Ibrahim mau menyembelih Ismail alaihissalam. Subhanallah. Ismail alaihissalam beliau dikorbankan ya, jiwa, bukan harta Pak. Kita paling kambing 1, 1/7 sapi gitu ya. Sudah habis cari lagi gitu. Ibrahim coba Pak, anak satu-satunya. Apa Ibrahim berat? Tidak. Masya Allah. Ini ya luar biasa. Ini jadi Allah mengatakan apa? Di sini fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Ini karena korban dan solat sebagai rasa syukur kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu dialah orang yang abtar. Apa abtar itu? Abtar itu orang yang hina dan tidak akan disebut-sebut lagi. Gini Pak, di kalangan para ulama tafsir ada beberapa penjelasan Pak. Ibnu Katsir beliau menjelaskan di antara sebab
turunnya ayat ini yaitu ketika Abu Lahab mendengar berita bahwa putra Rasulullah yang tinggal satu itu, yang laki-laki tinggal satu namanya Ibrahim, wafat. Insyaallah ya, dan Rasul sangat bersedih Pak, wafat. Maka apa? Maka kemudian Abu Lahab sangat girang Pak, senang sekali. Itu Muhammad anaknya mati, ya. Huwal abtar, maka dia akan apa? Akan terputus. Maksudnya apa? Dia tidak ada lagi orang yang meneruskan dakwahnya. Dia tidak ada lagi orang yang memuliakannya gitu ya. Ini karena apa? Kebodohan orang-orang musyrik. Ternyata apa? Masya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap memuliakan Nabi, Allah tetap akan meninggikan derajat Nabi di dunia dan di hari kiamat, kan gitu Pak ya. Iya. Jadi ini karena kebodohan Abu Lahab. Dikiranya bahwa dengan wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim, Rasul akan putus silsilahnya. Tidak. Walaupun dari nasab ia sudah tidak punya putra lagi, tapi Masya Allah, ternyata dari anak-anak perempuan beliau kemudian bisa punya anak laki-laki yang mereka orang-orang yang soleh, sehingga melanjutkan dakwah beliau. Beliau pun Masya Allah memiliki murid yang sangat banyak, kan gitu, dari kalangan para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat ini menyebarkan Islam ke seantero dunia. Masya Allah. Jadi justru Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Justru ya, orang yang mencelamu wahai Nabi, maka dialah orang yang terputus. Maksudnya apa? Terputus dari sisi apa? Kemuliaan mereka. Maka ada enggak orang zaman sekarang memuji Abu Lahab? Tidak. Yang kenal adalah Abu Lahab tentang apa? Kejahatannya. Tetapi Rasulullah sendiri, apa yang dipuji oleh manusia? Masya Allah, karena kemuliaan beliau. Sampai Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrok, dan kami tinggikan derajat engkau wahai Rasul dengan apa? Dzikroka, dengan penyebutanmu. Coba sekarang, setiap hari Pak, manusia selalu apa? Menyebut Rasulullah, iya kan? Setiap hari azan kan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sedangkan menurut penelitian terakhir ini Pak, Masya Allah, di alam dunia ini selama 24 jam tidak pernah terhenti dari suara azan. Percaya enggak? Percaya Pak. Karena gini Pak ya, sekarang misalkan ya, ini jamnya azan. Nanti azan kita baru selesai, di tempat yang lain baru mulai azan, ya kan? Nanti 3 menit lagi tempat lagi azan. Itu secara apa tadi? Ilmiah, bukti ilmiah bahwa di alam dunia ini dalam 24 jam tidak pernah berhenti dari azan. Dan di azan itu pasti menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah itu bukan pujian kepada Rasul? Pujian kepada Rasul. Maka Rasul dipuji manusia di alam dunia ini sepanjang 24 jam tidak ada berhenti memuji Rasulullah. Perhatikan ini ya, subhanallah. Orang-orang yang mereka betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan segala amalan untuk Allah, maka Allah akan tingkatkan derajatnya, Allah tinggikan kemuliaannya di sisi Allah dan di hadapan manusia. Ini Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah mematikan kita di atas Islam dan sunnah, serta memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil